A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the session 6. Kita masuk kepada sesi yang ke-6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan Allah SWT berkahi dalam semua kegiatannya. Salam terucapkan pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penuntun kita ikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah, sifat khuluqiyah, sifat khuluqiyah yang mampu kita laksanakan. So this is the session 6, a logic research framework and hypothesis development. That we already step into this topics that is going to be on the logic research framework. How do you want to develop and how do you want to create the research framework and also development of hypothesis. Kita lihat sekarang learning objektifnya adalah ini ada 3. Forming a logic research framework, kita bagaimana cara membuat dari satu framework penelitian yang logis. Terus develop the research hypothesis, bagaimana cara kita mengembangkan hipotesis kita. Create own research framework and research hypothesis. Jadi teman-teman sudah tergambarkan bagaimana cara membuat research framework dan research hypothesis yang dimiliki. So this is simple flow of research. Biasanya pada pertemuan di research metodologi kita sudah bahas secara detail ya, yang ada 12 step itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membuat simple flow. Simple flow ini artinya cuma sesimpel ini sampai ke theoretical research framework. So we have a preliminary data gathering. Yang pertama sudah kita pernah bahas secara detail ya, preliminary data gathering. So we have interviews, we have observations, mini survey, document analysis, and others. Ini untuk cara kita mendapatkan data-data awal. So research formulation, setelah itu kita memformulasikan penelitian kita. Produce and focus into research problem. Maka kita fokus kepada permasalahan atau rumusan masalah yang kita bentuk. So afterwards, setelah itu kita masuk ke theoretical and research framework. Pada pertemuan yang sebelumnya kita udah bahas terkait tentang theoretical sama research framework. Nah, ini menjadi penting sekali. So, from previous studies, the researchers create a logic theoretical and research framework. Dari penelitian terdahulu yang sudah dibaca, yang sudah di display, maka setelah itu dia bisa menyajikan logic theoretical and research framework. Nah, ini baru kita lihat kerangka pemikirannya bagaimana. Maka tentunya kerangka pemikiran ini dilandasi dari penelitian yang sebelumnya. So the need for theoretical frameworks. Why? A theoretical framework is a conceptual model, and how one theorize or make logical sense of the relationships among the several factors that have been identified as important to the problem. Ya, kita bahas sedikit terkait tentang theoretical framework. Theoretical framework ini biasanya normal di bab 2. Atau bahkan kalau lihat di jurnal tidak ada di bab 2 langsung masuk dalam bab pertama. Bab keduanya langsung metodologi atau metode. Itu biasanya ya. Tapi kalau dalam penelitian yang sifatnya skripsi atau tesis atau disertasi biasanya ada yang seperti ini. Maka dibilangnya theoretical framework is a conceptual model. Maka ini merupakan model konseptual. Yang mana bagaimana para peneliti atau dalam konsep tersebut teori-teorinya apa. And make logical sense. Maka di situ juga yang salah satu yang paling penting adalah bentuk dari logik. Nah, logiknya bagaimana? Dan akhirnya bisa mengidentifikasi mana yang penting, mana yang tidak penting. This theory flows logically from the documentations of previous research, yes, in the problem area, and the creating one's logical belief with published research, taking into considerations the boundaries and constraints governing the situations, is pivotal in developing the research scientific basic for investigating the research problem. Maka teori yang dipaparkan itu flow logically, secara logis mengalir dengan baik sekali. Dari dokumentasi, dari penelitian-penelitian terdahulu yang kita summarize yang sudah kita laksanakan, terus mengintegrasikan logical belief. Jadi kalau kita melihat misalkan variabel A dan variabel B ya seperti ini. Apakah pengaruhnya positif signifikan atau bagaimana? Maka ada logical belief di situ. Ada yang sifatnya percaya secara logis, bisa dibuktikan dengan bentuk logis seperti itu. Nah, akhirnya nanti kita akan melihat mana yang menjadi pertimbangan kita, misalkan boundariesnya,
misalkan juga constraint-nya, kendala-kendalanya, cakupan-cakupannya yang nanti kita melihat secara baik dari penelitian kita. In sum, the theoretical framework discuss the interrelationship. Maka theoretical framework biasanya adalah melihat interrelationship, bagaimana hubungan satu dengan yang lain among the variables and are deemed to be integral to the dynamics of the situations being investigated. Ya, tentunya kita akan melihat itu secara dinamis. Nanti kita lihat apa relationship-nya antara satu dengan yang lain, hubungan-hubungannya bagaimana. So the theoretical framework is the foundations of which the entire research project is based. It is a logical developed, described, and elaborated network of associations among the variables deemed relevant to the problem situations and identified through such process as interviews, observations, and literature survey. Experience and intuitions also guide in developing the theoretical framework. Maka theoretical framework ini merupakan satu fondasi dari semua riset secara keseluruhan. Maka ini dibilangnya logical developed. Maka theoretical framework ini dikembangkan dengan sangat logik, terus diterangkan dan juga dielaborasi dari network associations antara satu dengan yang lain, asosiasinya bagaimana, hubungannya bagaimana antar variabel satu dengan yang lain, melalui apa? Di antara interview, observasi, literatur survei, dan sebagainya. The relationship between the literature survey and theoretical framework is the former provides a solid foundations for developing the latter. That is, the literature survey identifies the variable that might be important as determined by previous research findings. Ya, tentunya ketika kita membentuk hubungan-hubungan antar variabel itu bagaimana, maka tentunya kita melihat dari penelitian terdahulu yang telah kita summarize, yang kita ini melihat dari finding-finding mereka, finding-finding para peneliti yang sebelumnya. Maka ini menjadi sangat penting untuk pijakan kita. So what are the component of theoretical framework? Apa komponen-komponen yang harus ada dalam theoretical framework? So ini menurut Uma Skaran 2017 dari buku beliau, maka ada 5 hal ini. The variables considered relevant to study should be clearly identified and labeled into discussions. Maka ketika kita bicara theoretical framework, maka yang menjadi penting adalah variabel yang dianggap itu menyatakan clearly identified, secara jelas diidentifikasi, dan setelah itu labeled into the discussions. Maka dia dimasukkan dan dalam diskusi tersebut. Secondly, the discussion should state how two or more variables are related to one another. Ya, tentunya ada diskusi terkait tentang satu dengan dua variabel, bagaimana korelasinya, bagaimana hubungannya. This should be done for the important relationships that are theorized to exist among the variables. Jadi kayak misalkan kalau kita bicara dalam ekonomi ada supply demand dengan harga dan sebagainya, itu juga dibahas dengan logikanya dan hubungannya bagaimana. If the natures of the natures and directions of the relationships can be theorized on the basis of the findings of previous research, then there should be an indications in the discussions as to whether the relationship will be positive or negative. Ya, tentunya kita melihat kalau sudah dibahas tadi, bagaimana arah hubungan satu dengan yang lain. Secara teorinya bagaimana? Kayak misalkan supply dengan harga, supply-nya naik, harganya menjadi turun, demand-nya naik, harganya naik, misalkan seperti itu. Itu contoh-contoh teori yang berkembang. There should be a clear explanations and why we would expect these relationships exist. Maka tentunya ada penjelasan yang jelas ya, kenapa hubungan itu bisa ada. Maka tentunya relationship exist. The argument could be drawn from the previous research finding. Maka argumen-argumennya bisa dibentuk dari penelitian terdahulu yang sudah menemukan hubungan tersebut. Schematic diagram of the theoretical framework should be given so that the reader can see and easily comprehend the theorized relationship. Maka untuk lebih mudah biasanya digambarkan dalam bentuk diagram atau diagram yang skematik. Skemanya bagaimana? Arahnya bagaimana? Nah, biasanya untuk memudahkan para pembaca arah yang ingin dilakukan oleh peneliti ini bagaimana? Biasanya dengan diagram. So let us see, ini contoh misalkan diagramnya. Ini contoh yang paling simpel sekali, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Ketika sudah disebutkan X ini, maka otomatis dia menjadi variabel independen atau variabel bebasnya. Sedangkan variabel bebasnya. Sedangkan Y terikat, yang mana
dia menjadi variabel dependent. Nah, ini contoh Y-nya adalah using of mobile banking service. Jadi ketika kita melihat tanda panah seperti ini, garis dengan panah di sini artinya ini X mempengaruhi kepada Y. X1 mau Y, yaitu perceive easy of use, yaitu persepsi kemudahan dalam penggunaan. Terus perceive benefit, perceive of risk, perceive security perceptions. Nah, ini X2, X3, X4. Terus di sini X5 ketika kita bicara simultan, artinya ada garis-garis putus-putus ini simultan. Artinya ada 5 hipotesis yang dikembangkan. Hipotesis pertama adalah X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y, X4 kepada Y. Dan secara simultan yaitu X1, X2, X3 yang menjadi X5 ini menjadi X5 yaitu kumpulan dari semua itu kepada Y. Secara simultan bersama-sama pengaruh ke Y. Ini contoh untuk mudah membuatkan namanya theoretical framework, kerangka pemikiran yang bisa kita bentuk. Contoh yang lain, coba kita lihat. Ini contoh juga yang lain, hampir sama tadi seperti yang digambarkan, ini X1, X2, tapi dibuat dengan klasifikasi. Ini Islamic Social Finance misalkan, ini Islamic Commercial Finance Instrument. Nah, di sini ada zakat dari infak sedekah X1, X2 kepada poverty Y, terus ini Islamic Bank Financing X3, X4-nya sukuk, X5 tahwala. Kenapa di sini tidak ada X6? Nah, di sini mungkin bisa jadi metodenya bukan dengan metode simultan regresi, ini bisa jadi dengan metode yang lain. Nah, ini makanya tidak dilihatkan di sini. Nah, makanya nanti tentunya kerangka yang seperti ini juga dilandaskan terkait tentang previous studies, penelitian terdahulu yang pernah melakukan riset seperti ini. Oke, other example. Boleh juga dalam bentuk seperti ini, bentuk flow. Flow itu alur ya, flow-nya alur seperti ini. Misalkan ya, strategies for increasing inclusions of Syariah microfinance in access to microbusiness finance in Indonesia. Ini kasusnya topiknya adalah strategi untuk meningkatkan financial inklusi ya, inklusi keuangan mikro syariah untuk bisa mengakses kepada keuangan kecil di Indonesia. Maka di situ flow-nya adalah mengkonstruk model, terus model validasi, terus pakai ANP questionnaire collections, jadi sudah membuat questionnaire dalam ANP, terus expert interview, maka divalidasi dulu diantaranya dengan expert interview, diinterview para expertnya, para pakar-pakar di area tersebut, terus pair comparisons, ada metode di sana, ada pair comparisons, ada konsistensinya diukur, terus ANP modelnya seperti apa dengan menggunakan super decision software, terus priority weight yaitu bobot prioritasnya apa, yang terakhir nanti interpretasi of result and conclusions. Jadi boleh yang bentuk seperti ini, boleh juga untuk seperti ini. So, hypothesis development. Afterward, we come into hypothesis development. Bagaimana cara mengembangkan hipotesis kita? A hypothesis can be defined as logical conjectured relationships between two and more variables expressed in the form of testable statement. Jadi biasanya hipotesis itu ya bentuk hubungan satu dengan lain secara logis, terus between two or more variables, dari dua atau lebih dari variabel, yang mana the form pada bentuknya statementnya apa? Yaitu testable statement yang artinya hendaknya untuk diuji, untuk dites gitu, diuji. Relationships are conjectured on the basis of the network of associations established in the theoretical framework formulated from the research study. By testing the hypothesis and confirming the conjectured relationships, it is expected that solutions can be found to correct the problem accounted. Ya, intinya hubungan-hubungan tadi dilihat menjadi basic of network associations. Jadi hubungan-hubungan tadi apa? Apakah dia positif, negatif, dan sebagainya dari yang dihasilkan dari theoretical framework. Yang tentunya ya bisa kita lihat dari mana kok ini bisa positif atau negatif, maka dari penelitian terdahulu. Dengan cara apa? By testing the hypothesis and confirming the conjectured relationship, it is expected that solutions can be found to correct the problem encountered. Jadi dari hubungan-hubungan ini nanti kita harapkan bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita encounter. Jadi sedang kita uraikan, sedang kita selesaikan. Misalkan ya, ini contoh ya. If the pilots are given adequate training to handle mid-air crowded situations, air safety violations will be reduced. Ya, tentunya seperti itu. Itu bentuk hipotesis gini. Apabila pilot diberikan training yang cukup untuk menghandle mid-air crowded situations, jadi ini contoh pilot kalau diberikan training yang cukup untuk menghindari
dari ke situasi crowded yang ramai di udara, itu air safety violations. Jadi dibilangnya maka keselamatan penerbangan itu will be reduced. Kalau keselamatan violations itu artinya kecerobohan dan sebagainya, maka akan reduce, akan terkurangi. Jadi artinya dengan training bisa mengurangi akan masalah. Nah, itu kan contoh yang perlu di tes ya, ini perlu dites. Statement of hypothesis formations. Maka kita lihat, maka dengan statement if then ya, ini dengan statement if then. If employees are more healthy, then they will take sick leave less frequent. Ini contoh, jika pegawai dalam keadaan lebih sehat, maka mereka akan mengambil cuti sakit itu less frequently, semakin sedikit frekuensinya. Atau dengan cara directions and non-directional hypothesis. Misalkan ya, dengan cara direksi atau direksi. If in stating the relationship between two variables or comparing two groups, terms such as positive, negative, more than, less than, and like are used, then this hypothesis are directional because the directional hypothesis between the variables positive negative is indicated. Jadi misalkan variabel misalkan H1, H0 sama H1. H0 misalkan variabel ROA berpengaruh positif terhadap misalkan kinerja, atau variabel misalkan BOPO dalam perbankan ya, BOPO berpengaruh positif terhadap ROA misalkan, atau ROE misalkan. Itu kan ada istilah positif dan negatif, langsung dibilang direct. Ada yang non direct, dan dibilang gini, the greater of stress expressed in the job, the lower of job satisfactions the employee. Ini non direct ya. Semakin besar stress experience in the job, jadi semakin besar tingkat stres yang dirasakan dalam pekerjaan, maka the lower the job satisfactions of employee, maka semakin rendah kepuasan pekerja dalam pekerjaannya. Women are more motivated than men. Ini juga non direct ya. Perempuan lebih termotivasi daripada laki-laki. Itu bentuk juga hipotesis. This is a relationship between age and job satisfactions. Nah, ini juga bicara terkait tentang job sama age. There is a difference between the work ethic value of America and Asia employee. Nah, ini juga bisa dibilangnya non direct. So statement hypothesis formatting, ada yang bentuk null and alternate hypothesis. Ada juga null ya. The null hypothesis is the propositions that state a definitive exact relation between two variables. That is, it states that the population's correlations between two variables is equal to 0, or then the difference of the means of two groups in the populations is equal to 0, or some different number. In general, the null statement is expressed as none or as no or significant relationship between two variables or no significant difference between two variables. As we will see in the previous example of this chapter, the alternate hypothesis, which is the opposite of the null, is the statement expressing a relationship between two variables or indicating difference between groups. The alternate hypothesis from the above null, which has been expressed directional, an example can be statistically expressed as well. Dengan cara bentuk statistik, misalkan HA sama dengan B lebih kecil daripada 0, artinya tertolak. The correlation is negatif, artinya ini dibilangnya negatif. Makanya kita kalau belajar di statistik kan hipotesis H0 H1, H0 HA dan sebagainya. Nah, itu bisa dengan bentuk seperti itu. Kalian 0 ya tidak ada relationship-nya, tidak ada hubungan. Sedangkan kalau misalnya lebih besar maka ada hubungan dan sebagainya. Itu cara penggunaan dalam hipotesis. I think that's all that we can learn today. Saya kira cukup untuk kita bisa belajar. Nanti kita akan elaborasi di kelas Q&A, and thank you for your attention. Syukran ala husni ihtimamikum. Naqra kafaratul masjid subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.